Dari pertanyaan Anda tidak bisa memastikan kalau akalnya sehat. Kalau sehat, Anda ngomong langsung sehat. Tapi Anda pakai bahasa masih nyambung. Sepertinya orang itu memang kurang dari sisi akalnya. Kalau orang sisi akalnya, yang waras ngalah. Anda yang sehat, ya memahamkan kepada keluarganya untuk tampung di rumah. Insya Allah keluarga juga punya tanggung jawab. Kalau ternyata ayahnya atau suaminya ngotori masjid, pasti ngerti dia. Bicara baik-baik. Karena mungkin memaklumi, dan kami himbau kepada keluarga yang punya orang seperti beliaunya ini harus ditambahkan tingkat pengabdian dan kasih sayang. Cuman kebanyakan keluarga, na'udzubillah, kalau sudah ada orang tua yang sudah mulai akalnya berkurang, justru malah jadikan bulan-bulannya dibentai sama anak perempuannya, dibentai sama anak lakinya, dibentai sama semuanya. Subhanallah, Anda lebih merepotkan daripada dia, wahai anak. Waktu Anda kecil, Anda menyiksa orang tua. Ini banyak seorang anak seperti itu. Orang tua semakin tua kadang akalnya berkurang. Bertanya berulang-ulang. Kita jawab masih bertanya lagi kadang. Harus tambah kasih sayang Anda, wahai hamba Allah. Anda lebih merepotkan. Saat merepot-repotkan orang tua Anda tidak pernah kencing di pangkuan Anda. Anda dulu berapa kali kencing di pangkuan ibunda Anda. Fahami makna ini. Ini kadang-kadang saya perlu membidik sisi ini. Kadang kesel, jadi dianggap dia seperti orang yang normal, sehingga gampang kesel. Wah gitu lagi, di rumah juga bikin repot. Wah, di masjid. Tidak begitu. Anda datangi ke masjid, peluk, bawa ke rumah, hormati. Kalau ternyata orang tuanya mungkin dulu hobi ke masjid, waktu akalnya normal, sehat, benar, di masjid masih bisa bersih-bersih. Sekarang yang tertinggal kebiasaannya ke masjid, cuman dia tidak bersih-bersih. Anda sebagai seorang anak dan istri, mungkin minta maaf kepada pengurus masjid, tanggung jawab. Kalau suamiku ngotori, saya akan bersihkan. Kalau ayahku ngotori, akan aku bersihkan. Atau bayar orang. Jangan disalah-salahin terus. Tetangganya pun, ibu yang bertanya, mau nyalain juga kan tadi? Bukan, dia orang yang akalnya sudah mulai berkurang dari bahasa Anda tadi. Perlu ditambahkan kasih sayang kita, perhatian kita, peduli kita. Hei anak, fahami, orang tuamu bisa saja seperti itu. Bukankah disebutkan semakin tua kadang semakin kembali seperti anak-anak? Maka tingkatkan kasih sayangmu, jangan durhaka. Apalagi melihat orang tuanya sudah pemahamannya kurang, kadang malah seenaknya, karena sudah seperti barang, karena sudah akalnya dipikir orang gila dan sebagainya. Sehingga sewenang-wenang, tidak perhatian, tidak ada sopan santun. Biarpun orang tua Anda sudah tidak punya kesadaran, sopan santunmu harus ada. Allah yang melihat. Cara gerak-gerikmu, cara jalanmu, cara dudukmu, cara tutur katamu, harus masih ada dengan orang tua. Jangan mentang-mentang orang tua sudah hilang akalnya, lalu kau seenaknya. Durhaka, kau sengsara, wahai anak. Sengaja saya kasarin begini, kenapa? Banyak anak sengsara gara-gara seperti ini. Justru semakin kasih, semakin lembut, akalnya semakin berkurang. Semakin perhatian, wahai anak. Jangan dianggap, oh ini ngotori masjid. Datangi. Kita sebagai anak minta maaf pengurus. Mohon maaf, ayah dari dulu memang senang ke masjid. Cuman sekarang tidak bisa membersihkan. Saya bersihin, mohon maaf. Anda tanggung jawab sebagai seorang anak. Hati-hati ya. Justru keberkahan akan Allah tumpahkan kepada anak di saat orang tua itu sudah mulai sepuh. Mulai sudah lemah, itu keberkahan semakin banyak. Di saat orang tua Anda semakin lemah, semakin tidak bisa ngapa-ngapain, ketahuilah, ternyata telah disiapkan oleh Allah kebahagiaan, kesuksesan, segala kebaikan di balik pengabdian kepada orang tua yang lemah. Ya, seperti itu ya. Jangan malah disalah-salahin dan seterusnya. Kemudian bagi pengurus masjid juga kalau melihat orang semacam itu ya dicermati dah. Kalau orang tua ya jangan dimarah-marahin dan sebagainya ya. Lihat ada orang namanya orang tua ya. Tidak bisa sempurna, jalan pun kadang mohon maaf, ke toilet pun kadang ya tertatih-tatih, nyiramnya nggak sempurna, ya kita maafkan. Jangan dimarah-marahi. Itu saja nasihat kami untuk semuanya. Sebab kadang ada orang, anak ahli ibadah, anak pinter, anak sukses, tapi ternyata cari kehancuran dengan tidak peduli dengan orang tuanya sudah lemah, baik lemah fisik atau lemah akal. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Anak-anak kita, anak yang berbakti pada kita. Kita bisa berbakti pada orang tua kita. Kita orang tua kita. Kita anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.